Haleluya, shalom. Luar biasa. Saya percaya di sini kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita lebih dahsyat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama siapkan hati kita dan deklarasikan betapa dahsyatnya Allah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang teramat baik bagi kami. Dan Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya mau melangkah bersamamu Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau menyatakan bersama-sama, mendeklarasikan bersama-sama doa yang sudah Kau ajarkan di dalam Alkitab, doa Bapa kami. Mari saudaraku, kita deklarasikan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus, Raja segala raja. Haleluya, silakan duduk kembali saudara kasih. Mari kita masuk ke dalam saat teduh kita. Kirabasyiki arabalaya balaya bala korabasyiki arabali. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Biar Roh-Mu berdaulat atas kami. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Amen. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Amen. Penuhi aku dengan Roh-Mu.
bagiku. Amen. Yesus, Kau segalanya. Kalau boleh angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Nikmati hadirat Allah. Yesus, Jesus, balaya balaya balaya. Bagiku. Yesus, Jesus, Kau segalanya. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkaulah pusat pujian kami. Engkau layak ditinggikan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap mendeklarasikan kebaikan-Mu, memuji, memuliakan nama Yesus. Haleluya. Umat pemuji yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Lihat kanan kiri depan belakang saudara, katakan, hey, engkau diampuni Tuhan. Minal izin wa faizin. Amen. Saya percaya kita semua percaya bahwa Yesus sumber sukacita. Katakan amin. 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 Oh, bisa lebih keren lagi ya. Saya percaya kita semua di sini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Katakan amin. Amin. Saya percaya bahwa tengok kanan kiri depan belakang. Kamu diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Betapa dahsyat dan dalamnya kasih setia Tuhan untuk kita. Menari memuji Tuhan. Bebaskan rohmu menyala-nyala bagi Allah kita. Bertepuk tangan boleh. Melompat boleh. Bebaskan rohmu menyala-nyala bagi Allah kita. Hey! Amen. Haleluya.
Jangan lupa tersenyum. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Amin. Betapa dalamnya Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. oh Yesus Tuhanku. Oh, sempurnalah Kehidupanku sejak kau hadir. dalam hatimu, Kau perhatikanku setiap waktu. Indahnya Yesus. Tuhanku, Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan. Oh betapa dalamnya, Kasih setiamu, oh betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya, Kasih setia, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir. dalam hatimu, Kau perhatikanku setiap waktu. oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah Kehidupanku sejak kau hadir dalam hatimu, Amin. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya biar cepat saya Yesus katakan. Tuhanku. Oh betapa dalamnya say Kasih wow betapa setiap oh kebaikan Tuhan. Amin. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. sekali lagi jemaat. Oh betapa dalamnya say Kasih wow setiamu, betapa besar kebaikanmu, dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir oh yeah. dalam hatimu, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah kehidupanku Sejak kau hadir oh yeah. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. sama-sama katakan. Oh betapa dalamnya hehe, Kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan, indahnya, oh Yesus Tuhan, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Amin. Amin. Lihat kanan kiri depan belakang saudara lagi. Pastikan sudah tersenyum semuanya. Amin. Haleluya. Sama-sama ikuti saya, angkat tangan kanan kita boleh? Boleh ya, maaf ya. Sama-sama bilang, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus hebat. Nah, aku hitung 1 sampai 3. Dahsyat ya bilangnya ya. Tuhan Yesus hebat gitu ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat. Tangan bagi anak kita yang dahsyat. Hey. Woo. Let's praise the Lord. Hup, hup. He is great. You can jump, you can smile. And say, Berkuasa di bumi di surga, bertata bertata dalam kemuliaan. oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, hey. membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. We praise you, Lord. Dengan iman mau katakan, Berkuasa di bumi di surga, berkata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. we praise you, Lord. I praise you, Lord. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Wow, it's amazing. Oh, one more time. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Hey, Tuhan Allah kita. hey. Tuhan Allah kita. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Allah kita yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya. Sambil kita menarik nafas. Oke. Haleluya.
God bless you. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Haleluya. Seberapa dari kita yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, boleh saya lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Boleh kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari bersama kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadirat-Mu Bapak. Biar setiap pujian syukur ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan di surga. Dan tingkap-tingkap langit Engkau turunkan atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Atas apa yang menjadi keperluan kami, Tuhan yang mencukupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan kembali. Kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang tersampaikan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan kami pulang bawa damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama
Bapakku ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya Engkaulah Yesus sebagai kebenaran dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama naikkan pujian dari Allah. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak. Saya undang kita semua, kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau angkat kedua belah tangan kita tinggi di atas kepala kita. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu.
dari kasih-Mu. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan pujian kami hanya bagi nama Yesus Kristus. Tuhan yang layak, Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi saat ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah dan lembutkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Engkau kuasai dan urapi juga hamba-Mu, pakai seluruh keberadaan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar pernyataan-pernyataan yang keluar dari dalam mulut hamba-Mu adalah pernyataan dan perkataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap belajar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Yuk sekali lagi yuk. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan. Oke, seperti biasa sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan is baik. Tuhan Yesus baik, amin. Kalau sudah boleh silakan duduk. Puji Tuhan, jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa, kok lemes? Nggak jalan-jalan ya? Biar nggak jalan-jalan, tetap semangat. Amin. Oke. Multimedia boleh tolong dipersiapkan. Hari ini saudaraku saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema karakteristik kasih. Ya, saudaraku ada begitu banyak orang yang keliru tentang kata kasih. Memiliki pengertian yang keliru, memiliki pandangan yang keliru tentang kasih. Oleh karena itu hari ini kita coba mau gali dan pelajari tentang apa sih yang menjadi karakteristik dari kasih. Kita akan lihat Alkitabnya di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5 sampai ke 8. Ya, di depan sudah ada. Saya akan bacakan saja biar cepat. Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Saudaraku, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus supaya mereka saling mengasihi. Dan bukan sekedar hanya mengasihi, tapi sungguh-sungguh saling mengasihi. Ya, saudara, kasih sejati itu tidak mengabaikan dosa. Ya, ada begitu banyak orang yang keliru tentang kasih. Katanya kasih, baru juga utang segitu, udah dikejar-kejar, udah ditagi-tagi. Katanya kasih, kok nggak mau ngasih sih? Utang boleh nggak? Halo? Suka utang ya? Utang boleh, bayar nggak? Bayar. Di zaman sekarang saudaraku omong kosong lah orang kalau nggak punya utang gitu ya. Orang kita pakai listrik aja ngutang dulu sama PLN. PDAM juga kita pakai dulu kan. Berapa kubik? Oh 20 kubik sekian gitu ya kita bayar. Itu ngutang kan. Tapi masalahnya dibayar nggak? Dibayar. Kalau nggak dibayar, ya diputus. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang punya pandangan yang keliru tentang kasih. Katanya kasih, tapi kok nggak mau ngasih sih, nggak mau memberi. Katanya kasih, baru juga kayak begitu, udah ditegur sama kamu. Saya mau katakan, saudaraku, kasih sejati itu tidak mengabaikan dosa. Kasih sejati itu tidak membiarkan orang ada dalam kesalahannya. Kasih sejati tidak membiarkan orang tinggal di dalam pelanggarannya.
Tapi harus disclaimer ya, Alkitab memberikan sebuah catatan bahwa cara menegur juga harus dengan benar. Jangan untuk mempermalukan orang lain, bukan untuk menghancurkan orang lain ya. Tetapi sebaliknya, kasih juga jangan dipakai untuk menghancurkan orang yang berdosa. Ada banyak orang, saudaraku, ketika melihat ada orang jatuh, ada orang salah, ada orang berbuat kelalaian, lalu itu diserang, jadi kesalahannya, jadi intimidasi dalam hidupnya. Makanya saya seringkali bilang, saudaraku, penghakiman terbesar itu, penghakiman yang paling mengerikan itu seringkali justru ada di dalam gereja. Begitu ada orang jatuh dalam dosa, waduh, satu gereja menghakimi dia. Bahkan sampai dia tidak lagi bisa tinggal di komplek itu. Karena kenapa? Karena semua orang matanya tertuju kepadanya karena pelanggarannya. No, bukan itu saudara ya. Kasih itu tidak seperti itu. Ya, kasih bukan mengabaikan dosa, tapi juga tidak menghancurkan orang berdosa. Di dalam jemaat Korintus, saudaraku, Paulus mengajarkan sebuah keseimbangan antara kedisiplinan dan pemulihan. Pemulihan akan terjadi jika ada kasih yang tulus. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar saudaraku supaya kita mengerti dengan jelas bagaimana sih karakteristik kasih yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam nats ini ya. Yang pertama saudaraku, oke kita lihat dulu ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Boleh lanjut multimedia? Ya. Ayat yang kelima bilang begini saudaraku. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, jika ada orang yang melakukan pelanggaran, kalau ada orang yang berbuat dosa, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Saudaraku dengar baik-baik. Hal yang pertama yang saya jumpai saudaraku. Kasih itu disiplin. Karakteristik kasih itu tidak membiarkan orang ada dalam kesalahannya, ada dalam pelanggarannya. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, ada orang jatuh dalam pelanggaran. Kita yang lebih rohani, yang lebih dewasa harus membimbing, harus mendisiplin, harus menegur kepada orang yang bersalah. Sekali lagi ya, dengan cara yang benar. Sekali lagi saudaraku, kasih itu tidak membiarkan orang ada dalam kesalahannya, tidak membiarkan orang ada dalam pelanggarannya. Kasih, boleh lanjut multimedia? Kasih itu tidak bukanlah sesuatu yang lemah. Ada banyak orang yang punya persepsi begini. Saya mah gak mau lah ngomong kasih-kasih. Kayaknya jadi orang yang penuh kasih itu kayaknya lemah. Dipermainkan sama orang. Kayaknya mudah sekali diperdaya sama orang lain. No, kasih itu bukan sesuatu yang lemah. Kasih bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Kasih itu penuh dengan kedisiplinan. Saya katakan tadi gitu ya. Hutang boleh enggak? Boleh, apalagi hutang produktif. Ya, untuk bisnis melipat gandakan. Boleh. Tapi dibayar sesuai dengan kesanggupan. Ada orang yang berbuat kesalahan, perlu ditegur di dalam kesalahan dan pelanggarannya. Karena itu kasih bukannya dapat dipermainkan. Katanya kasih, baru juga segitu utangnya, udah dikejar-kejar kayak utang berapa gede, malah lebih galak yang ngutang daripada yang ngutangin. Pernah ketemu orang kayak gitu? Banyak. Saya mau katakan sekali lagi saudaraku, tidak demikian saudaraku ya. Kasih itu disiplin, tetapi perlu ditekankan. Di dalam kedisiplinannya, kasih bukan untuk balas dendam, tetapi justru untuk menyadarkan orang yang berbuat salah. Makanya kitab Amsal pasal 27 ayat 6 bilang begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata
daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Lebih baik ditegur terang-terangan untuk memperbaiki kesalahan, untuk menyadarkan kesalahan kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, daripada mencium tapi dengan maksud untuk menghancurkan dan menjatuhkan. Sekali lagi saudaraku, karakteristik yang pertama dari kasih. Kasih itu mendisiplin, kasih itu tidak dapat dipermainkan. Alkitab dengan tegas menyatakan saudaraku. Satu kali Tuhan Yesus kasih sebuah perumpamaan. Ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Dari sini saja kita sudah bisa melihat di situ ada kasih karunia. Kebun anggur harusnya ditanam pohon anggur, betul ya? Tapi ini ada pohon ara yang di kebun anggur. Tapi pemilik kebun anggur itu datang dan berkata kepada pengurus kebun anggur, sudah bertahun-tahun pohon ini tumbuh di kebun ini. Pohon ara ini hidup di taman ini, di kebun anggur ini. Tapi tidak juga menghasilkan buah. Buat apa hidup dengan percuma? Tebanglah dia. Tapi apa kata si pengurus? Tuhan, biarlah aku mencangkul tanah sekelilingnya. Dan aku akan memberi pupuk setiap hari dan menyiramnya. Mungkin siapa tahu tahun depan dia berbuah. Jika tidak, apa saudara? Tebanglah dia. Ini saya cerita nyambung gak sih ini? Makanya baca Alkitab. Ini kayaknya bengong gitu, tatapannya kosong. Ini lagi pendeta lagi ngomong apa gitu. Ini yang saya ngomong ini firman Tuhan, ada ayatnya gitu. Ceritanya ada di dalam Alkitab gitu. Ini sekolah minggunya gak lulus nih. Kalau tidak, tebanglah dia. Jadi sekali lagi saudaraku, firman Tuhan dengan tegas berkata, ada kasih, yes. Tapi kasih itu bukan lemah. Kasih itu tidak dapat dipermainkan. Orang yang tidak disiplin, ditegur. Firman Tuhan bilang apa? Jika tahun depan dia tidak berbuah, maka tebanglah. Yang menunjukkan saudaraku, ketegasan dalam kasih. Kasih itu lembut, tapi tegas. Kasih bukan sesuatu yang dapat dipermainkan. Satu kali Tuhan Yesus saudaraku dipertanyakan sama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dengan kuasa manakah kamu melakukan mujizat-mujizat itu? Lalu sebelum Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka, Tuhan Yesus bilang begini. Sebelum aku menjawab, aku mau tanya dulu sama kalian. Dengan baptisan manakah Yohanes Pembaptis membaptis kalian? Ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat saudaraku, mereka bingung gitu menjawabnya. Kenapa? Kalau mereka bilang baptisan manusia, maka mereka bisa diserang sama banyak orang. Karena saat itu Yohanes Pembaptis dikenal oleh orang banyak sebagai seorang nabi. Tapi kalau dia bilang baptisan itu dari Allah, maka kok kamu gak mau dibaptis sama Yohanes, begitu kan? Maka si ahli-ahli Taurat ini bilang, kami gak tahu baptisan dari mana itu Yohanes. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kalau begitu, karena kamu gak mau jawab, maka aku pun tidak mau menjawab. Dari mana kuasa yang aku miliki untuk melakukan mujizat? Sekali lagi saudaraku, kasih bukan sesuatu yang lemah. Kasih tidak dapat dipermainkan. Amin. Oke, boleh lanjut. Nah ini ayatnya nih saudara ya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ini saudaraku zaman sekarang ya.
Nggak ngerti lah ini parenting. Saya adalah pendeta, salah satu pendeta yang tidak setuju dengan cara-cara parenting yang itu para psikolog ngajarin hari-hari ini gitu ya. Jangan kamu tegur anakmu, jangan kamu omeli, jangan kamu bentak anakmu. Kalau kamu bentak, ada 10.000 sel yang putus di kepalanya. Dalam hati saya, lebay.com nih. Alkitab nggak ajar begitu, saudaraku. Dulu, mama saya, kalau dia lagi emosi gitu ya, gebugin saya lagi nakal gitu. Ketemu gagang sapu, diambil gagang sapu, bletak, sampai patah tuh gagang sapu. Nggak ada 10.000 sel yang putus di kepala saya, normal-normal aja saya. Betul nggak? Mungkin yang angkatan di atas saya juga ngalamin kayak begitu sama orang tuanya. Oh zaman sekarang anak mah gak boleh dipukul. Dibentak aja gak boleh. Gak boleh ya, gak boleh. Ya saya bilang tunggu aja sekarang dia gak mau dipukul. Nanti udah gede kamu yang dipukul sama dia. Saya saudaraku jadi hamba Tuhan sudah lama saudaraku. Ya, saya nemuin kasus anak mukul orang tua pada masa tuanya. Itu banyak. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak mendisiplin anaknya pada waktu kecil. Hanya bilang apa? Kasih. Kasih nggak begitu saudaraku. Kasih itu lembut tapi tegas. Kasih tidak dapat dipermainkan. Alkitab bilang saudaraku, siapa tidak menggunakan tongkat, tidak menghajar anaknya, dia benci kepada anaknya. Tapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Amin. Ini saudara ayat, kalau saudara buka konkordansi ya, yang bilang hajar, ya hajar, kemudian tongkat, itu di dalam kitab Amsal, bukan hanya ayat ini saudaraku, itu banyak sekali. Hajar anakmu selagi masih dapat diselamatkan. Banyak ayatnya saudaraku. Tapi sekali lagi saudaraku, menunjukkan bahwa ketika kita mendisiplin anak kita, justru itu adalah sebuah ekspresi kasih dengan tujuan pertobatan. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk mempermalukan. Nah ini yang jadi persoalan. Seringkali waktu orang tua pukul anak, apa motivasinya? Iya pak, kesel banget pak. Lampiasan emosi, itu salah. Saya pernah ngobrol saudaraku dengan teman satu penjara dengan itu si Ari Anggara dulu. Tahu nggak tahun 80-an ada seorang anak yang digebuk mati sama bapaknya. Lalu sampai ditanya, kenapa pak kamu gebuk mati anakmu? Siapa sih yang mau pukul mati anak katanya. Tapi itu anak memang nakal sekali. Jadi saya emosi. Saking emosinya saya pukul. Ternyata yang dipukul bagian fatal gitu ya. Langsung KO saudaraku. Meninggal langsung anaknya. Seringkali kesalahannya waktu kita mendisiplin. Tujuannya adalah untuk menghancurkan. Untuk mempermalukan. Untuk menjatuhkan. Bukan itu. Kasih itu mendisiplin. Tapi tujuannya adalah untuk menyadarkan, untuk memulihkan, untuk membawa kepada pertobatan. Sebab itu saudaraku di rumah saya dulu, kalau sekarang sih anak-anak saya udah remaja gitu ya, udah nggak pernah lagi saya pengen pukul-pukul begitu. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, saya siapin satu ikat pinggang dari kulit saudaraku. Sampai mengkilat saudaraku. Ya, jadi kalau ini anak udah sampai dikasih tahu pakai mulut berkali-kali nggak juga jerah. Saya ambil tuh ban pinggang, saya cari bagian yang aman. Apa itu? Bokong. Sampai ada yang bilang katanya, itu pantat, kenapa gemoy-gemoy katanya. Itu bagian yang untuk dipukul katanya gitu ya. Ambil ban pinggang sekali aja. Cepret! Cukup! Mau ulangi? Enggak, Pi. Aduh sakit. Udah cukup. Yang penting dia tahu apa yang diperbuatnya salah. Bukan untuk menghancurkan dia atau mencelakai dia. Seringkali orang tua, kayak tadi gitu ya, ambil gagang sapu, bletak, sampai patah gagang sapunya. Itu lu mau ngedidik apa mau ngamatiin gitu.
Salah saudaraku ya. Alkitab bilang hajar anakmu selagi masih ada kesempatan. Tetapi jangan kau inginkan nyawanya. Pendisiplinan adalah ekspresi kasih. Tujuannya untuk membawa pertobatan. Bukan untuk menghancurkan atau mempermalukan. Termasuk di dalam gereja. Ya, gereja juga ada pendisiplinan kepada pelayan, kepada jemaat. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk membawa kepada pertobatan. Kasih yang sejati berani menegur demi kebaikan rohani. Tegurlah dengan motivasi kasih, bukan emosi. Tujuan disiplin adalah pemulihan, bukan penghukuman permanen. Ya, jadi ketika ada orang yang jatuh dalam dosa, ketika dia sudah menunjukkan pertobatan, terimalah dia di dalam kasih. Bukan untuk menjatuhkan penghukuman permanen selama-lamanya dalam kehidupan orang itu. Ini hal yang pertama saudaraku, yang saya jumpai dalam Alkitab ya. Seperti apa yang dinyatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, karakteristik kasih yang pertama, kasih itu mendisiplin. Kasih itu tidak lemah, kasih itu tidak dapat dipermainkan. Jika dia tidak berbuah, maka tebanglah dia. Amin. Oke, selanjutnya saudaraku. Yang kedua, oke kita lihat ayat 7. Ayat 7 bilang begini. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Saudaraku, Paulus menegaskan saudaraku harus diampuni orang yang bersalah, yang bertobat. Harus dihibur dan diterima kembali. Supaya apa? Supaya dia jangan binasa. Karakteristik kasih yang kedua yang saya jumpai dalam Alkitab saudaraku. Kasih itu harus menjadi dasar. Kasih itu harus menjadi awal. Kasih itu harus menjadi fondasi dari pengampunan. Kita tidak akan pernah bisa saudaraku untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau tidak didasari dengan kasih. Kalau tidak diawali tanpa fondasi kasih. Kita tidak akan pernah bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Biar udah jabat tangan, biar udah tanda tangan dan semetrai, kalau hatimu tidak mendasari dengan kasih, tetap saja dalam hati, satu kali kelak lu gua punya kesempatan, gua bales lu. Betul apa? Betul. Ini serius saudaraku. Sekali lagi, kasih harus menjadi dasar untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Paulus mendorong jemaat untuk mengampuni dan menghibur agar orang itu tidak tenggelam dalam kesedihan yang berlarut. Kasih itu harus menjadi dasar untuk kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan saya mau tandaskan saudaraku. Kasih itu saudaraku harus menjadi dasar. Bukan hanya dalam pengampunan. Tapi kasih harus menjadi dasar dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Ibu-ibu di rumah masak? Masak dong ya. Buat siapa? Buat suami, buat anak-anak. Coba, kau lakukan itu dengan kasih atau tanpa kasih. Kalau kau lakukan itu dengan kasih, maka engkau akan memasaknya yang terbaik, yang terenak yang bisa engkau bikin. Betul? Tapi, kalau engkau kerjakannya tanpa kasih, udah syukur gue mau masak lo. Lo mau makan tuh, nggak makan bodo amat. Betul kan? Ini serius loh. Oh, kayaknya yang ketawa nih punya pengalaman pribadi nih kayaknya nih. Kayaknya gua tahu nih modelnya siapa nih gitu. Ini serius saudaraku. Saya mau katakan saudaraku, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau perbuat, motivasinya, dasarnya, fondasinya harus kasih. Bapak-bapak, engkau berjuang cari uang sampai lembur, engkau kerja mati-matian, usaha mati-matian. Dalam kondisi yang sukar engkau harus berhadapan dengan kendala dan tantangan.
Engkau kerjakan itu semuanya harus dengan motivasi kasih. Amin. Tanpa kasih semuanya menjadi sia-sia. Paulus pernah bilang apa? Sekalipun aku menyerahkan diriku untuk dibakar. Tapi kalau tanpa kasih apa? Semuanya sia-sia. Amin. Ini hal yang kedua, saudaraku, karakteristik kasih. Kasih itu harus menjadi dasar pengampunan orang yang bersalah kepada kita. Kasih itu harus menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita kerjakan. Dan itu akan menjadikan pribadi kita berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Saudaraku, kasih memampukan kita untuk mengampuni orang yang tak layak diampuni. Aduh Pak, orang model kayak begini Pak, nggak ada gunanya diampuni Pak. Besok juga dia bikin lagi Pak, besok juga dia ulangin lagi Pak. Saya mau katakan, kalau kita punya kasih, maka kasih itu yang memampukan kita untuk mengampuni. Bahkan kepada orang yang tidak layak untuk menerima pengampunan. Sebab kasih melihat pertobatan sebagai pintu. Sekali lagi ya, sebab kasih melihat pertobatan sebagai pintu pemulihan, bukan alasan untuk terus menghakimi. Saudaraku, orang mau berubah, mau bertobat, itu bukan kayak Power Ranger, saudaraku. Berubah, langsung berubah gitu. Enggak, saudaraku ya. Perubahan dalam pertobatan itu butuh proses. Itu enggak instan. Saya ini saudaraku tipikal orang yang emosional gitu. Kalau ngomong keras begitu ya. Lalu saya mulai belajar saudaraku untuk ngomong lembut. Ngomong yang enak gitu ya. Ya padahal kan sebenarnya sama gitu ya. Lu masak asin amat sih. Mau kawin lagi ya? Atau, aduh mami masakannya enak banget. Tapi lebih enak lagi nih. Kalau garamnya dikurangin dikit aja. Sebenarnya kan maksudnya sama kan. Ngomongannya. Sayur lu nih keasinan gitu kan. Tapi dengan dua kata itu berbeda orang meresponnya. Saya mau katakan saudaraku yuk kita belajar saudaraku untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kepada orang yang tak pantas untuk menerima pengampunan. Kalau kita punya kasih. Oleh karena itu saudaraku melalui pengajaran ini saya mau tekankan. Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang sejelek-jeleknya orang itu, separah-parahnya orang itu, percayalah orang itu masih bisa berubah. Amin. Sebab kasih melihat pertobatan sebagai pintu pemulihan, bukan untuk alasan terus menghakimi. Belajarlah mengampuni dengan tulus. Jangan membiarkan masa lalu terus mengikat orang yang sudah bertobat. Ini kalau lagi ribut gitu ya, lagi ribut nih. Dosa 20 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Wih, saudara belum ketemu loh. Saya udah pernah nemuin kakek-kakek sama nenek-nenek berantem. Umur 70 lebih. Cemburu. Ngungkit. Cerita 40 tahun yang lalu waktu suaminya selingkuh. Nek, itu cerita kapan? Dulu, waktu dia umur 30-an. Buset, 40 tahun yang lalu punya cerita. Saudaraku, saya mau katakan, saudaraku belajar untuk mengampuni dengan tulus. Jangan membiarkan masa lalu mengikat orang yang sudah bertobat. Ya, orang siapa di sini yang tidak pernah buat salah? Nggak ada. Semua orang pernah buat salah. Tapi kalau orang itu sudah bertobat, sungguh menunjukkan pertobatannya, ampuni dan lupakan. Amin. Ya, Tuhan Yesus satu kali saudaraku diperhadapkan kepada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Tahu dong ceritanya ya? Tahu nggak nih? Wah, sekolah minggunya perlu diuji lagi nih kayaknya. Menurut hukum Taurat Musa, wanita yang kedapatan berzina harus dirajam. Ya, tetapi apa tanggapan Yesus diperhadapkan dengan ahli-ahli Taurat? Kan Yesus ajarannya kasih kan.
Lalu Tuhan Yesus santai aja, dia sambil jongkok saudaraku, dia tulis-tulis di tanah gitu kan, dia mainin tanah gitu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, yang gak pernah bikin dosa, yang gak pernah bikin salah, ambil batu duluan, lempari wanita itu. Alkitab bilang saudaraku, mulai dari yang tua-tua, yang umurnya lebih tua, yang meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena sadar, udah tua, dosanya makin banyak gitu ya. Bahkan ada satu penafsir yang ekstrim saudaraku ya. Ini anekdot aja ya, cerita lucu-lucuan gitu ya. Tahu nggak kenapa orang itu pada pergi katanya? Waktu Tuhan Yesus gambar-gambar di tanah tuh, tulis-tulis di tanah. Tahu nggak apa yang Tuhan Yesus tulis katanya? Apa yang Tuhan Yesus tulis? Dia tulisin tuh, kan dia Tuhan Yesus kan kenal kan. Ini si Acong. Sorry kalau ada yang namanya Acong ya. Acong, lu tadi malam bikin dosa ini, bikin dosa ini, bikin dosa ini. Si Acong ngeliat, buset, dosa gua ditulisin di situ. Apa dia? Amir, tadi malam lu bikin dosa ini, lu bikin dosa ini. Si Amir ngeliat, buset, dosa gua diungkit-ungkit. Kabur gua. Tidak ada orang yang bersih, betul? Termasuk saya. Karena itu saudaraku, yuk belajar kita mengampuni dengan tulus. Jangan membiarkan masa lalu mengikat orang yang sudah bertobat. Kalau kita bilang mengampuni, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ampuni dan lupakan. Seperti Tuhan melempar dosa kita jauh ke dalam tubir laut. Tahu gak tubir laut? Dasar laut samudra yang dalam. Artinya Tuhan tidak pernah lagi lihat. Tuhan tidak lagi pernah ingat-ingat. Tuhan tidak pernah korek-korek dan ungkit-ungkit lagi. Karena semuanya sudah diampuni. Amin. Ini sekalian nih saya mau cerita aja ya. Ini khususnya buat remaja putri yang belum nikah. Ya, saya berharap saudara pacaran dalam kekudusan. Saya pernah menemukan satu kasus saudaraku. Ya, saya sampai emosi juga saya gitu ya. Sebelum nikah saudaraku, lagi bimbingan pranikah gitu. Saya sering kali tuh kalau sedang bimbingan konseling tuh satu-satu dulu saya panggil gitu. Saya ajak ngobrol. Pacaran bener nggak? Pacaran bagaimana? Ceritanya bagaimana? Ini pacaran keberapa? Pacaran sama siapa aja? Kan mulai cerita. Ya nggak berani bohong dong sama pendeta ya. Bohong kualat dia gitu kan. Lalu ketahuan lah nih ceritanya, ternyata wanitanya sudah pernah lah dengan pacarnya yang sebelumnya begitu ya. Lalu panggil calon suaminya, tahu nggak nih calon istri lu pernah begini. Apa? Wah awalnya nggak terima, aku nggak terima Pak Pendeta. Ya sudah kalau nggak terima, putus baik-baik. Ngomong sama keluarganya sudah, putus baik-baik. Kan nggak bisa terima keadaannya kan, ya udah orang nggak bisa dibenerin lagi kan, mau bagaimana dibenerinnya, ya udah pisah baik-baik, ngobrol, singkat cerita terima, ya udah diterima dah. Nah kalau diterima ingat ya, mulai dari hari ini selesai, lupakan, diampuni, didoakan, selesai, diterima dan diampuni. Singkat cerita nih saudara, sudah nikah, udah punya anak 2, ribut besar. Lagi ribut, dia ngomongnya apa nih suaminya. Lu tuh sampah tuh enggak, lu tuh barang bekas tuh enggak. Udah syukur gua mau ambil lu jadi istri katanya. Gua jijik sama lu. Itu saya waktu denger saudaraku, itu kuping saya cerak. Ya. Sampai saya bilang begini, jijik punya anak 2. Kalau jijik mah dari sebelumnya lu jangan ambil jadi istri, saya bilang. Jijik punya anak 2, saya bilang. Ini serius nih, saya ngomong ya. Saya mau tekankan ini supaya apa? Dengar baik-baik remaja putri, jaga kekudusan. Yang rugi itu wanita. Kalau pria itu kurang ajar dan sontoloyo. Para pria ketawa semua gitu ya. Itu pria itu seringkali maunya gitu kan, yang nakal-nakal. Tapi nggak mau dia, begitu nikah bener-bener nggak mau dia dapetin yang udah
ini gitu ya, yang pernah melakukan. Nggak mau dia. Saya mau katakan saudaraku, yuk kalau kita belajar untuk kita bilang mengampuni, ampuni dan lupakan. Khususnya kesalahan suami istri. Jangan cerita untuk 20 tahun yang lalu, cerita 10 tahun yang lalu. Orangnya udah bertobat, orangnya juga udah gak mengulangi kesalahannya. Masih terus diungkit-ungkit. Hanya menimbulkan luka dan sakit hati. Untuk apa? Amin. Ini hal yang kedua saudaraku ya. Karakteristik dari kasih. Kasih itu harus menjadi dasar untuk kita mengampuni. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat gitu ya. Ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini. Sebab itu, aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Saudaraku, ada begitu banyak orang kasihnya itu kasih yang penuh dengan kepura-puraan. Kasihnya palsu. Paulus tekankan kasih itu harus dengan sungguh-sungguh. Sebab itu karakteristik kasih yang ketiga, kasih itu harus dibuktikan. Kasih harus diperlihatkan. Sekali lagi ya, kasih harus dibuktikan. Yuk bilang sama-sama ya. Kasih tidak dapat hadir tanpa bukti. Bisa? 2, 3. Kasih tidak dapat hadir tanpa, sama-sama sekali lagi. 2, 3. Kasih tidak dapat hadir tanpa bukti. Satu kali ada seorang guru yang sedang absen. Mohon maaf kalau namanya ada yang dipanggil ya. Budi, yo ibu. Amir, hadir bu. Susi, ada bu. Bukti, mana bukti? Lalu temannya bangkit berdiri bilang, Bu, maaf bu, bukti nggak hadir, bukti sakit. Seperti dulu kita sekolah gitu ya. Apa ditulis? S, sakit. 1 orang. Bukti tidak hadir karena sakit. Oke, dilanjutkan. Sekarang kasih. Kasih. Diem aja nih. Kasih. Temannya berdiri, Bu, kasih tadi sudah hadir, tapi pulang lagi. Loh, kenapa pulang lagi? Iya bu, sebab kasih tidak dapat hadir tanpa bukti. Kalau ada yang bingung, kenapa ketawa sih? Ini otaknya Pentium 1 nih. Sekali lagi ya, kasih tidak dapat hadir tanpa si bukti sedang sakit. Makanya waktu si kasih datang, dia tidak melihat bukti. Maka si kasih pulang lagi. Karena kasih tidak dapat hadir tanpa bukti. Jadi saudaraku dengar baik-baik ya. Kalau orang bilang cinta, orang bilang kasih, itu harus ada buktinya. Harus ada diperlihatkan. Harus dengan sungguh-sungguh. Paulus minta agar kasih dinyatakan secara nyata. Bukan hanya diucapkan. Bukan hanya menjadi perasaan. Tapi juga harus dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam pembuktian. Seperti yang diteladankan Tuhan. Ya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, waktu kita masih hidup jauh dari Tuhan, waktu kita belum mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah mau mati buat kita. Tuhan sudah menunjukkan dan membuktikan kasih-Nya untuk kita. Amin. Sebab itu karakteristik kasih yang ketiga, kasih itu harus dibuktikan. Jadi kalau ada suami yang ngomong, I love you me. I love you mah, tapi pelit minta ampun. Itu bohong gitu ya. Kayak cerita po alpa gitu ya. Ya ilah bang, ajak aye bang, alpa aja bang, ajak alpa aja. Aduh kesian banget gitu ya. Itu mah bohong gitu ya. Ngomong cinta tapi tidak pernah ada buktinya. Ya, saya ini beruntung saudaraku ya. Makanya saudara
harus mengenal bahasa cinta, bahasa kasih dari pasangannya. Ya, kalau saya ini cukup beruntung. Kenapa? Karena bahasa kasih pasangan saya ini, istri saya ini cukup dengan kata-kata. Ini bahasa kasih yang paling irit di dompet gitu ya. Paling menyenangkan gitu ya. Aduh Mi, kamu cantik amat ini hari. Udah digini. Udah terbang dia gitu ya. Tapi enggak semua bahasa kasihnya kata-kata. Ada juga yang harus dengan pemberian dan hadiah. Nah yang ini boncos tuh suaminya tuh ya. Sakitnya tuh bukan di sini, sakitnya di sini. Harus dengan pemberian, dibeliin hadiah, ya. Ada yang bahasa kasihnya apa? Dengan sentuhan, maunya disayang-sayang, maunya dibelai-belai, ya. Makanya saudaraku, sampai saya ketawa gitu di rumah kami, saudaraku, kami piara ada 2 anjing, saudaraku ya. Yang satu nih betina gitu ya. Ada yang satunya jantan. Kalau yang betina, bahasa cintanya itu sentuhan. Maunya nempel terus disayang-sayang gitu. Kalau kita sayang-sayangnya berhenti, ntar dia taruh kepalanya di kaki kita gitu ya. Minta disayang lagi gitu ya. Jadi kita harus sayang terus begitu ya. Saya bilang ini bahasa cintanya dielus-elus begitu ya. Sentuhan. Tapi yang satu lagi boro-boro disentuh. Baru kita sayang sedikit. Kabur sana, kabur sini begitu ya. Beda. Kenali bahasa kasih pasanganmu. Ada juga yang bahasa kasihnya dengan quality time, kebersamaan. Nah yang model kayak begini, jangan cari pasangan yang seorang pelaut. Bahasa cintanya quality time, kebersamaan. Tapi pasangannya setahun sekali baru ketemu. Waduh itu mah bisa stres dia kayak begitu ya. Saya mau katakan saudaraku yuk, hari ini kasih itu punya karakteristik. Apa? Kasih itu harus diperlihatkan. Kasih itu harus dibuktikan. Biarlah hari ini saudaraku kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam kasih. Karena kita lebih lagi mengerti tentang kasih. Kasih itu bukan satu kelemahan. Kasih itu bukan satu hal yang dapat dipermainkan. Kasih itu lembut tapi tegas. Karena kasih itu mendisiplin. Ya. Kemudian bicara yang kedua saudaraku, kasih itu harus menjadi dasar dari kita mengampuni. Bahkan kasih harus menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita perbuat dan kita kerjakan. Bahkan yang terakhir, kasih harus dibuktikan. Kasih harus diperlihatkan supaya kita sungguh-sungguh mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita angkat satu buah pujian yang lama saudaraku ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan sekali lagi, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku,
bersama-sama. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini dalam kesempatan ibadah kami. Kami boleh belajar kembali tentang kasih. Hari ini seperti apa yang diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Supaya kami mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kasih yang palsu, bukan dengan kasih yang penuh dengan kepura-puraan. Oleh karena itu Paulus hari ini menandaskan tentang karakteristik kasih. Kasih itu bukan sesuatu yang lemah. Kasih bukan sesuatu yang dapat dipermainkan. Kasih itu tegas di dalam kelembutannya. Kasih itu harus mendisiplin. Seperti Bapa di sorga mendisiplin anak-anaknya yang dikasihinya. Demikian siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kasih yang sejati berani menegur demi kebaikan rohani. Tetapi bukan bertujuan untuk menghancurkan. Tetapi justru untuk membawanya kepada pertobatan. Yang kedua, karakteristik dari kasih. Kasih itu harus menjadi dasar dari pengampunan. Tidak mungkin seseorang bisa mengampuni orang yang bersalah, orang yang berdosa darinya. Tanpa dimotivasi, tanpa didasari dengan kasih. Bahkan kasih harus menjadi dasar, menjadi fondasi dari segala sesuatu yang kita perbuat dan kita kerjakan. Ketika engkau bekerja, ketika engkau berbuat, ketika engkau melayani, dasari semua dengan kasih. Maka engkau akan limpah dengan sukacita. Bahkan yang ketiga, karakteristik dari kasih itu harus dibuktikan. Kasih itu harus diperlihatkan. Bukan sesuatu yang hanya disimpan di dalam hati atau sekedar hanya kata-kata ucapan belaka. Tetapi kasih harus dengan sungguh-sungguh menjadi sebuah bukti dalam perbuatan dan tindakan yang nyata. Karena itu biarlah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa harus kita terima. Seperti apa yang dinyatakan firman Tuhan. Setiap orang yang bersalah harus menerima pengampunan. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Kalau memang orang itu sudah bertobat, tidak perlu kita mengungkit-ungkit masa lalu. Biar dosa masa lalu sudah lupakan. Sebab kita tahu tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih Bapa di sorga. Biar engkau memberkati setiap umatmu. Motivasi kami. Supaya kami hidup di dalam kasih.
Dan kasih-Mu itu sungguh nyata di dalam hidup kami. Dan sungguh-sungguh kami perbuat dan kami lakukan. Mari Roh Kudus Kau memberkati setiap umat-Mu yang siang hari ini beribadah kepadamu. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Seperti janji firman-Mu, diberkatilah roti makanan kami, diberkatilah air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Orang-orang yang beribadah kepadamu, dan itu menjadi bagian milik kami. Kami mau berdoa buat gereja ini, biar Tuhan terus memberkati, Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Menjangkau banyak jiwa, meneguhkan, memulihkan banyak jiwa. Engkau memberkati Ibu Deki sebagai Ibu Gembala, Tuhan urapi dan pakai seluruh para pengurus, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan, berikan kesatuan hati untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biar kami sebentar akan pulang, kami membawa berkat yang dari Tuhan. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Da 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 da.